Jadi sangat tidak mungkin Partai Demokrat cabang Cikeas mencalonkan ketua umumnya menjadi presiden kecuali dia berkolaborasi dengan partai-partai yang lain. Ini strategi murahan yang sedang dimainkan oleh Partai Demokrat cabang Cikeas untuk mengibuli suara rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, gaya politik plin-plan sedang dimainkan oleh Partai Demokrat cabang Cikeas. Nah, ini terkait dengan presidensial threshold yang 20% itu. Agus Harimurti Yudhoyono dan kroco-kroconya sedang berusaha keras menjalin kekuatan untuk menurunkan PT atau presidensial threshold atau ambang batas dari pencalonan seorang presiden. Nah, ini aneh bin ajaib. Pada saat partai menginginkan ambang batas diturunkan sih fine-fine saja. Itu kalau partai lain atau tokoh lain. Tapi kalau itu dilakukan oleh Partai Demokrat, aneh bin ajaib. Kenapa? Ini super plin-plan, tidak karu-karuan. Sahabat Indonesia, sedikit saja saya berikan rekam jejak dari Partai Demokrat. Dulu tahun 2004 itu presidensial threshold itu hanya 10%. Nah, pada waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden. Pada saat mereka merasa kuat, Partai Demokrat menjadi partai penguasa, menjelang tahun 2009 mereka mendorong ambang batas pencalonan presiden menjadi 20%. Ini adalah strategi yang dimainkan oleh SBY untuk melokalisir calon presiden dari partai-partai yang lain. Jadi artinya ambang batas 20% itu dilakukan, diusulkan, diinisiasi oleh SBY dan Partai Demokrat waktu itu. Nah, sekarang berubah sama sekali. Karena apa? Karena memang kursi Partai Demokrat di DPR hanya mungil, hanya sekitar 7%. Jadi sangat tidak mungkin Partai Demokrat cabang Cikeas mencalonkan ketua umumnya menjadi presiden kecuali dia berkolaborasi dengan partai-partai yang lain. Ini strategi murahan yang sedang dimainkan oleh Partai Demokrat cabang Cikeas untuk mengibuli suara rakyat. Kenapa saya katakan mengibuli? Karena ini taktik strategi busuk yang dimainkan seenak udelnya oleh para politisi. Pada saat mereka kuat, mereka mendorong ambang batas setinggi mungkin supaya calon-calon yang lain tidak mendapatkan dukungan. Manakala suara mereka di DPR cuma rendah, mereka berubah pikiran, diturunkan presidensial threshold menjadi 0% katanya. Sahabat Indonesia, saya pribadi tidak terlalu peduli berapa presidensial threshold pada tahun 2024 nanti. Tapi yang saya soroti adalah gaya pelin-pelan dari Partai Demokrat. Dan ini menunjukkan style karakter dari Partai Demokrat yang tidak mempunyai konsistensi dalam bersikap. Kalau Partai Demokrat itu konsisten, dia akan tetap mendukung ambang batas 20%. Tapi mereka punya kepentingan, makanya mereka sekarang menginginkan
ambang batas di drop menjadi 0%. Bahkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat cabang Cikeas mengatakan kalau perlu presiden saja mengeluarkan perpu untuk menentukan PT presidensial threshold menjadi 0%. Ini kan aneh-aneh. Seolah-olah Partai Demokrat cabang Cikeas ini sedang menjelomprongkan, kalau bahasa Jermannya menjerumuskan presiden. Sahabat Indonesia, inilah politik di Indonesia. Tidak pernah ada konsistensi. Mereka bermain seenak udelnya. Nah, sekarang saatnya saya mengajak rakyat untuk berani memilih dan memilah. Siapa tokoh-tokoh atau sosok-sosok dan mana partai yang konsisten. Jangan dipilih orang-orang atau partai-partai yang esok dole sore tempe, berubah sikap sesuai dengan kepentingan dia. Lagian Partai Demokrat ini juga aneh. Mereka belum tentu bisa mencalonkan diri ketua umumnya menjadi presiden. Kenapa? Ini kan sedang bertanding di Mahkamah Konstitusi dengan kubu KLB Deli Serdang. Yakin menang kubu Cikeas. Saya tidak bersikap, tapi yang jelas saya mengkritisi gaya plin-plan dari Partai Demokrat. Jadi sekali lagi saya mengajak rakyat untuk bersikap. Jangan pernah mau kita mengikuti pemimpin atau partai yang plin-plan seenak udele dewi. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan plin-plannya Partai Demokrat. Mudah-mudahan menjadi informasi dan pencerahan buat Anda semuanya untuk menentukan. Dan sekali lagi saya ingatkan, kedaulatan tertinggi ada di tangan kita, rakyat, bukan di tangan partai-partai. Itu yang harus saya ingatkan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya selalu mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.